Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan The Karyadis Channel yang senantiasa menyajikan sesuatu yang inspiratif bagi Anda sekalian. Kita akan menuju ke kediaman Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya di kota Pekalongan. Inilah sosok tertinggi di jajaran Jamaah Ahli Tarekoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah alias Jatman dari puluhan tarekoh yang berkembang di Indonesia. Sebut saja misalnya Sadiliyah, Alawiyah, Tijaniyah, dan Satoriyah. Semuanya mengangkat Habib Lutfi sebagai mursyid alias guru baiat, guru besar. Pantas saja kalau setiap tindak tanduknya, gerak-geriknya senantiasa diikuti oleh para muridnya. Salah satu kegemaran sang mursyid yang tiada bandingannya adalah ziarah kubur. Hampir seluruh pulau Jawa mulai Banten hingga Banyuwangi, pulau Sumatera mulai Aceh hingga Lampung, Kalimantan begitu juga seluruhnya. Begitu juga pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali pernah didatangi oleh Habib Lutfi untuk berziarah ke makam waliullah. Lalu apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Habib Lutfi ketika berziarah kubur? Kepada The Karyadis Channel, Habib Lutfi mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan penting untuk diingat oleh siapapun yang berziarah kubur. Bahwa ketika berziarah kubur, siapapun orangnya pastilah diingatkan kepada kematian. Berziarah ke makam para solihin, kita menjadi tahu meskipun sudah ratusan tahun, tapi makam tersebut senantiasa dihormati oleh masyarakat. Lalu refleks dalam pikiran kita pun terlintas, akankah kita seperti mereka? Lalu Habib Lutfi pun mengutip salah satu hadis bahwa orang-orang solehin itu hidup di alam kubur mereka. Mereka membaca Quran, membaca sholawat, dan melakukan amalan-amalan baik seperti ketika mereka hidup di dunia. Inilah wujud silaturahmi kita sebagai orang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ketika kita berziarah kubur adalah munculnya perasaan malu, isin terhadap apa yang sudah terjadi. Bagaimana mungkin para wali yang sudah ratusan tahun meninggal dunia masih bisa menghidupi perekonomian rakyat, sedangkan kita yang hidup saja susah sekali. Perasaan seperti itu harus ditumbuhkan dalam setiap jiwa para peziarah. Jangan ngomong lantur tentang karomah si ahli kubur yang dikatakan bisa ini bisa itu di luar nalar kemanusiaan, sehingga ketika kita berziarah justru karomah-karomahnya yang dikejar. Begitulah Habib Lutfi memberi pelajaran tentang ziarah kubur. Hanya saja dari beberapa ziarah kubur yang diikuti oleh The Karyadis Channel, beliau senantiasa memberikan kesempatan untuk memimpin tahlil dan doa-doa lainnya kepada sahibul wilayah atau kuncen atau orang yang dituakam di makam tertentu. Sedangkan Habib Lutfi sendiri tampak asik khusyuk melafalkan doa-doanya sendirian. Bahkan dilihat secara kasat mata tampak ia sedang berkomunikasi dengan sang pemilik kuburan. Tapi yang terakhir ini adalah persepsi The Karyadis Channel yang tidak pernah dikatakan oleh Habib Lutfi sendiri. Sekali lagi ini persepsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Dan terakhir adalah Habib Lutfi senantiasa meluangkan waktu untuk ngobrol dengan masyarakat sekitar, dengan orang-orang yang tahu tentang sejarah, atau dengan kuncen yang seringkali berbicara banyak tentang riwayat suatu makam tertentu. Habib Lutfi dengan tekun akan mengikuti cerita-cerita tersebut, kemudian membandingkannya dengan cerita-cerita yang pernah ia temukan sebelumnya.